Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, 2 tahun lalu ketika saya meninggalkan Indonesia untuk beberapa kali, kalau pas misa di gereja ini penuh. Sekarang diberi jarak agar kita bisa saling menjaga, agar kita bisa saling menyehatkan satu sama lain. Saya akan memulai dengan singkat pertama tentang bacaan yang pertama yang menyatakan bagaimana gembiranya, bagaimana bahagianya Allah kalau kita melakukan kebenaran. Dalam bacaan yang kedua dinyatakan bahwa kita semua diberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai membaca, ada yang pandai mengajar, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu ada dalam kesatuan kasih Allah dalam gereja. Dalam Injil kita sudah mendengar berkali-kali, tetapi selalu ada sesuatu yang baru. Maka saya akan menekankan khotbah saya pada bacaan Injil hari ini. Ada 3 hal pokok peran yang ada di sana. Pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua Bunda Maria. Yang ketiga para pelayan dan umat. Nah, pertama-tama kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan orang-orang yang di sekitarnya, berarti kita menjadi sadar bahwa Tuhan Yesus adalah warga yang baik, yang terlibat dalam kehidupan, di dalam lingkungannya, di dalam wilayahnya, di dalam masyarakat. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua agar kita juga meneladani Tuhan Yesus terlibat dalam kehidupan di dalam masyarakat. Dan begitu kita terlibat dalam kehidupan masyarakat, kita akan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita hidup hanya di dalam tembok rumah saja, kita sudah tidak kenal orang-orang di sekitarnya, kita akan menafsirkan segala sesuatu hanya dari diri kita. Sedangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kita menjadi tahu. Seperti Bunda Maria, yang kedua, Bunda Maria tahu akhirnya bahwa bisa dibayangkan kalau mereka yang pernah mengorganisir pesta dengan makanan dan minuman, yang jelas kalau di tanah Israel, di Eropa, pesta tanpa anggur itu bukan pesta. Dan tadi dikatakan bahwa kalau biasanya pada awalnya anggur yang bagus disajikan, setelah orang minum lebih banyak lalu tidak lagi bisa membedakan anggur, baru anggur yang tidak baik. Tapi lalu di sana ada sesuatu. Ya, Bunda Maria melihat ada yang tidak wajar, maka dia tahu bahwa ada kekurangan anggur. Nah,
itu juga merupakan lambang di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kegerejaan. Kadang-kadang ada yang kurang, ada yang tidak beres. Tapi kita juga harus mencontoh Bunda Maria, yaitu dia tidak mengeluh, tapi dia mendatangi orang yang cocok, yang pas, yang menurut dia ini sesuatu yang dia bisa melakukan sesuatu. Maka dia minta tolong Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan, maaf ibu, belum waktunya. Tapi keyakinan Bunda Maria adalah bahwa putranya bisa melakukan sesuatu. Maka dia menasihati kepada orang-orang, lakukanlah apa yang dikatakan. Sekarang yang ketiga adalah para pelayan yang mendengarkan keterangan penjelasan Bunda Maria supaya menjalankan, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Maka ada peran Tuhan Yesus, ada pengantara niat-niat dan iman kita melalui Bunda Maria, lalu orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dilaksanakan. Nah, itulah sebetulnya yang harus terjadi di dalam kehidupan iman kita. Pusatnya Tuhan Yesus, melalui perantara Bunda Maria, menjalankan perintah. Sederhana sekali bukan? Sederhana untuk dikatakan, tetapi untuk dilaksanakan itu membutuhkan suatu kesungguhan hati. Tapi ingat, dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa nanti suatu saat kebenaran akan bersinar. Bahwa Yerusalem baru akan datang. Suatu kegembiraan. Apakah kegembiraan itu harus sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar-besar? Syukurlah bila besar. Tapi bila tidak pun, pantas kita syukuri. Mujizat-mujizat yang ada di dalam kehidupan kita banyak sekali. Ya, asal kita mendengarkan nasihat Bunda Maria, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu pada bulan November, kebetulan saya berada di Polandia. Lalu saya wawancara dengan seorang Romo MSF yang sudah agak tua, dan dia kelihatan gembira sekali ketika bertemu dengan saya. Lalu apa yang dikatakan? Ingat, ketika Tuhan Yesus digendong ke Bait Suci, lalu di sana ada nabi namanya Nabi Simeon. Nah, lalu ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan, sekarang aku sudah rela untuk menghadap Allah, karena saya sudah melihat Sang Penyelamat, bayi Yesus. Nah, Romo tadi kelihatan wajahnya gembira sekali. Saya tanya, mengapa gembira sekali? Saya sekarang sudah rela untuk meninggal, untuk mati juga. Mengapa Romo? Ya, karena saya sudah melihat seorang pimpinan Romo-Romo MSF tidak dari Eropa, tapi dari Asia, dari Indonesia, untuk pertama kalinya. Itu bukan hal yang luar biasa, tetapi bagi dia ini sesuatu yang luar biasa. Nah, apakah kita dalam kehidupan juga bisa melihat hal-hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda bahwa Allah memberikan rahmat-Nya, Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bersyukur. Bisa jadi lewat orang-orang yang sederhana, bisa jadi lewat orang-orang pimpinan kita, bisa jadi lewat teman-teman kita, bisa jadi lewat orang-orang yang tidak kita sukai juga. Maka, marilah dalam hidup sebagai seorang beriman ini, kita berusaha untuk mendengarkan apa yang dipesankan oleh Bunda Maria. Dengarkanlah, lakukanlah apa yang nantinya akan dinasihatkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengingati tiga hal tadi, bahwa Yesuslah sumbernya, bahwa Bunda Maria mengantarai kita dengan Yesus, dan kita mendengarkan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari pun akan terjadi banyak mujizat yang mungkin tidak kita sadari. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Dalam situasi-situasi yang sulit, kita akan melihat betapa Allah itu memperhatikan kita. Sehingga segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, seperti dijanjikan dalam bacaan yang pertama. Saya ingat suatu saat saya merayakan Ekaristi di Roma pada waktu itu, dan rupanya keliru, yang ditaruh dalam gelas anggur itu bukan anggur, tapi sesuatu yang lain. Nah, ketika saya minum anggur itu, lalu terasa ada sesuatu yang aneh, tapi sudah terlanjur, saya minum. Lalu sampai di sakristi saya sudah muntah-muntah. Syukurlah bisa itu.
Karena itu ternyata bukan anggur tapi pembersih. Kalau wastafel buntu itu lalu diberi cairan itu. Nah, bisa dibayangkan kalau terus bisa jadi pencernaan hancur. Dan syukurlah waktu itu begitu cepat-cepat saya bisa selesai, langsung ke rumah sakit dan ternyata itu bukan anggur. Dan syukurlah dalam situasi yang sesulit itu, bisa dibayangkan kalau itu masuk ke dalam pencernaan bisa merusak. Tapi di situ untuk saya suatu mukjizat bahwa Allah juga senantiasa memperhatikan kita dalam saat-saat yang sulit di dalam kehidupan kita, asal kita mau mendengarkan. Maka semoga Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita, melalui perantaraan Bunda Maria, kita bisa menjalankan apa yang dipesankan kepada kita masing-masing, sesuai dengan bakat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Terpujilah nama Yesus untuk selama-lamanya. Amin.